Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin K. Yuwana Pertama Putra dengan NPM 205604109. Saya di sini akan menjelaskan tentang perspektif korupsi dalam kandungan Al-Quran dan hadis. Korupsi adalah perbuatan yang amat buruk bagi dalam kacamata agama maupun kacamata sosial masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Korupsi sangat melemahkan sendi perekonomian masyarakat, apalagi dikala sedang ditimpa musibah. Kasus korupsi di Indonesia bisa dikatakan sudah menjadi hal biasa. Dalam hukum Islam, perbuatan korupsi memang tidak benar. Agama Islam membagi istilah korupsi dalam beberapa poin, yakni riswah atau suap, saraka atau pencurian, al-ghashi atau penipuan dan pengkhianatan. Ketiga hal tersebut adalah perbuatan tercelah yang melakukan akan mendapatkan dosa besar alias hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Beberapa ulama fikih pun juga sepakat jika menggunakan atau meraih harta dari hasil tindak pidana korupsi itu sama saja dengan memakan hasil rampasan judi dan curian, di mana itu hukumnya haram. Larangan korupsi tersantum dalam Al-Quran selain dalam surat An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman dalam surat lainnya, yakni Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan perbuatan dosa, padahal kamu mengetahuinya." Hadis-hadis yang membahas tentang masalah pelanggaran korupsi sangatlah banyak, yang diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jahrir bin Hasim dari ayahnya dari Ya'lah bin Hakim dari Abu Labib dari Abdurrahman bin Samurah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang korupsi atau merampas harta orang lain tanpa hak. Abu Muhammad berkata, ini berlaku ketika dalam peperangan, yaitu ketika mereka mendapatkan rampasan perang sebelum dibagikan. Terdapat hadis yang mengancam seseorang untuk berlaku curang seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yaitu Andarawardi dari Salih bin Muhammad bin Zaidah Abu Daud berkata, "Salih ini adalah Abu Waqib." Ia berkata, "Aku masuk bersama Maslahmah ke negeri Romawi. Kemudian terdapat seorang laki-laki yang dihadapkan ia telah berbuat khianat. Kemudian ia bertanya kepada Salim mengenai orang tersebut. Lalu Salim berkata, saya pernah mendengar ayahku menceritakan dari Umar bin Khattab, dari Umar bin Al-Khattab, dari Nabi SAW. Beliau berkata, apabila kalian mendapatkan seseorang laki-laki yang telah berkhianat, maka bakarlah barangnya dan cabuklah dia. Abu Waqib berkata, kemudian kami mendapati sebuah mushaf bagi barangnya. Kemudian Muslamah bertanya kepada Salim mengenai hal tersebut. Kemudian ia berkata, juallah mushaf tersebut dan sedekahlah uang hasil penjualannya. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud tersebut diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ayat di atas menegaskan bahwa para koruptor ini harus disanksi atau dihukum berdasarkan pengorupsiannya. Kesimpulan dari penjelasan kali ini yaitu tidak ada satu dalil pun yang membenarkan perilaku korupsi dalam Islam. Bahkan Islam telah melarang tindakan korupsi baik berbentuk hulul maupun suap. Bahkan dalam Islam melarang tegas terhadap tindak korupsi karena di dalamnya mengandung unsur pencurian, penggunaan hak orang lain
lain tanpa izin atau penyalahgunaan jabatan, merampas dan merampok. Walaupun tidak terdapat sanksi dalam bentuk nas sakhi mengenai hukuman bagi koruptor, bukan berarti tidak adanya sanksi bagi pelaku korupsi. Adapun pelaku yang melakukan korupsi dapat dihukum tahzir sesuai dengan tingkat kejahatannya. Tahzir ini merupakan sanksi hukum yang diberlakukan kepada seseorang pelaku tindak pidana yang ditentukan secara tegas oleh hakim. Demikian hasil penjelasan mengenai perspektif korupsi dalam kandungan Al-Quran dan hadis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.